Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel GKY Peak. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya di segmen Faith Q&A, tempat kita menemukan jawaban praktis dari Alkitab untuk kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mau membahas sebuah topik yang sangat menyentuh hati, tapi prakteknya adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan di dunia ini, yaitu tentang pengampunan. Di dalam Injil Matius pasal 18, Rasul Petrus pernah bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Pada zaman itu, para ahli Taurat mengajarkan bahwa mengampuni orang 3 kali saja sudah sangat murah hati. Jadi waktu Petrus bilang 7 kali, dia merasa sudah memberikan standar yang sangat tinggi dan rohani. Tapi jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Teman-teman, apakah ini berarti Yesus menyuruh kita membawa buku catatan? Lalu kalau ada orang menyakiti kita sampai 491 kali, baru kita boleh membalas dendam? Tentu saja tidak. Angka ini adalah sebuah simbol yang berarti pengampunan kita kepada sesama tidak boleh ada batasnya. Wah, rasanya tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin kita terus mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti kita? Mari kita lihat alasan teologisnya di balik perintah ini. Setelah menjawab Petrus, Yesus langsung menceritakan perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Ada seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta kepada rajanya. Itu adalah jumlah utang yang sangat fantastis, nilainya triliunan rupiah di zaman sekarang. Hamba itu tidak mungkin bisa membayarnya seumur hidup. Tetapi karena belas kasihan sang raja, utang yang mustahil itu dihapuskan dan diampuni 100%. Namun tragisnya, begitu hamba ini keluar, dia bertemu temannya yang hanya berhutang 100 dinar, atau mungkin hanya beberapa ratus ribu rupiah kepadanya. Hamba yang baru saja diampuni hutang triliunan itu malah mencekik temannya dan menjebloskannya ke penjara karena hutang recehan. Lewat perumpamaan ini, Yesus sedang memberikan tamparan kasih yang keras buat kita semua. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, tumpukan dosa dan pemberontakan kita ibarat hutang triliunan yang mustahil kita bayar. Namun di atas kayu salib, Kristus melunasi semuanya. Kita menerima anugerah pengampunan secara cuma-cuma. Jadi, ketika ada orang yang menyakiti kita, luka itu memang nyata dan sangat pedih. Hutang 100 dinar itu tetaplah hutang. Tetapi, seberapa besar pun kesalahan orang itu kepada kita, jumlahnya tidak akan pernah sebanding dengan besarnya dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita mengampuni sesama bukan karena orang itu pantas diampuni, melainkan karena kita sudah lebih dulu menerima pengampunan yang jauh lebih besar dari Tuhan. Lalu, bagaimana kalau rasanya terlalu berat? Teman-teman, mengampuni bukan berarti kita pura-pura tidak terluka. Mengampuni juga bukan berarti kita membiarkan diri kita terus-menerus disakiti tanpa batasan yang sehat. Mengampuni adalah sebuah keputusan iman untuk melepaskan hak kita menuntut balas dendam dan menyerahkan keadilan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini hati kita masih terasa sangat berat dan pahit, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah meminta kekuatan darinya. Ingat ya, doa untuk bisa mengampuni itu bukanlah sebuah mantra atau sekedar kalimat hafalan yang diucapkan tanpa makna, dengan harapan sakit hati kita langsung hilang dalam sekejap. Doa itu harus lahir dengan tulus dari hati yang hancur. Jujur mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan memohon agar Roh Kudus melembutkan hati kita yang keras. Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan, dan pengampunan adalah kunci yang membuka penjara kepahitan itu. Semoga pembahasan Faith Q&A kali ini bisa melegakan hati kita dan menolong kita untuk melangkah dalam pengampunan. Kalau teman-teman merasa video ini memberkati dan menolong proses pemulihan hati kita, jangan lupa untuk klik tombol like. Tulis juga di kolom komentar, apalagi topik yang ingin kita bahas sama-sama di video selanjutnya. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel GKY Peak.
lalu bagikan video ini kepada teman atau keluarga kita yang mungkin sedang bergumul dengan rasa sakit hati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.